hampir stres. Stres? Hampir. Wah, pernah saya juga hampir stres. Hampir. Kan tiap hari berondang-berondong di kamar, gak ada kerjaan. Pak Roji, satu rasa, satu hati, satukan pikiran. Tentunya masih di podcast Ngopi Salam Channel Kecamatan Kanigaran. Dan pada hari ini kita kedatangan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Kanigaran, tepatnya di Kelurahan Kebon Sariwetan. Nah, sebelum kita lebih jauh, apa sih pelaku UMKM? Nah, nanti beliau dalam rangka bisnisnya, wah katanya sekarang kalau bahasa kaum itu bisnis, padahal yang pasti buat warganet ataupun yang mobil yang di sana bahwasanya untuk hari ini beliau adalah sebagai owner. Sebagai owner. Kalau untuk yang saat ini memang agak viral sih, namanya juga sangat menggoda. Dan siapa beliau, jangan menetap di podcast Ngopi Kecamatan Kanigaran. Buat konco ngopi di rumah, jangan lupa saksikan podcast Ngopi, Ngobrol Pintar di Salam Channel Kecamatan Kanigaran. Jangan lupa stay tune di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar hanya di Salam Channel Kanigaran. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat datang di Ala Studio Salam Channel. Ini Ala Studio, Bu. Iya. Jadi kalau di Jakarta ada di Kobuser, Iya. di sini ada Mas Ferry Kobuser. Jadi yang pasti Bu, ini adalah salah satu inovasi yang ada di Kecamatan Kanigaran. Dan insya Allah mungkin ya pada waktu awal-awalnya ini adalah yang pertama. Yang pertama ada podcast. Wah, sebenarnya kalau podcast itu kan kalau kita melihat itu penyampaian data dan informasi awalnya. Jadi semua data yang ada di Kecamatan Kanigaran akan kita explore semuanya, termasuk informasi apa? Lu semuanya pokoknya KP sama informasi. Kenapa? Karena harapannya apa? Masyarakat atau warga khususnya Kecamatan Kanigaran itu nantinya akan menerima informasi yang valid, jadi bukan hoax sekarang gitu. Oke, Bu, sekali lagi saya ucapkan selamat datang Bu ya. Kita ngobrol santai, namanya juga ngopi, ngobrol pintar. Wah, tapi santai. Nah, ini ada di depan ada kopi. Selain ada kopi yang pasti warganet di depan ini, display ini ada salah satu. Ini merupakan beberapa produk yang ada di roti. Oh, alhamdulillah, nanti biar apa katanya ibunya aja. Ibu siapa namanya? Bu Hidayati. Ibu Hidayati ya. Oh, Ibu Hidayati pelaku UMKM Kebon Sariwetan, benar ya? Iya. Di daerah mana Kebon Sariwetannya? Kebun Sariwetan. Gang Bayu Sari bukan? Gang Bayu Sari. Kalau rumah saya di Gang Bayu Sari 8, tepatnya terkenalnya itu Gang Lele. Oh, Gang Lele. Oh. Ya. Nah, buat warganet nih dan kita sapa Bu Lurah. Wah, ini adalah satu warganya Bu Lurah. Nah, karena pasti Bu ya, kalau ini adalah jenengan. Nah, Bu Hidayati ini orang yang kedua. Yang berani, maksudnya yang berani loh ya, bukannya podcast. Jadi yang pasti gini, semuanya memang bukan rasa ingin apa enggak. Jadi terkadang kalau mereka kita undang Bu ya, ada yang berani, katanya berani. Aku sudah di rumah nih Mas. Padahal enak kan ngobrolnya santai, nggak seperti yang dibayangkan gitu. Jadi ya harapannya apa sih Bu kalau di podcast Ngopi itu harapannya adalah kita akan promosikan. Gratis kan Bu? Gratis. Oh, gratis kan. Nggak ribet, nggak usah macam-macam, sudah datang ke sini ngomong, Mas, Mbak, Bu, Pak, saya mau podcast. Ayo kapan? Nah, pasti warganet sekali lagi kami informasikan bahwasanya yang menjadi salah satu kelebihan Bu ya, kelebihan dari podcast Ngopi ini yang pertama Bu ya, nantinya kita akan membuatkan video profilnya jenengan secara gratis. Jadi kita tidak menerima kita tidak menerima imbalan dalam artian seperti itu ya. Jadi kita nggak ada uang, nggak ada apa, pokoknya kita buatkan secara gratis. Itu ada video profil, terus yang nantinya ini kewajibannya adalah selaku UMKM Bu itu jadi memang harus membawa produknya. Kenapa? Jadi orang biar tahu. Pas ditanya nih, bukan beli istilahnya itu kucing dalam karung. Kita nggak beli kucing dalam karung kan. Jadi kalau nggak, nanti terakhir kita akan mereview enaknya kue opo Bu. Kan gitu. Jadi
yang pasti setelah ada profil kita akan mendisplay mempromosikan harapannya di sana. Terus yang terakhir kita akan membuatkan titik koordinat. Nah, kalau misalkan Bu ya di jalan Hasan Genggong bener ya? Iya. Hasan Genggong nanti misalkan ada titik koordinatnya. Nah, misalkan ada warganet atau kepengen tahu deh di sini roti gembong, klik, langsung ada roti gembong gemol. Wah, bener Bu ya? Iya. Karena pasti ya, kalau berbicara masalah roti gembong banyak ya. Iya banyak. Kita nggak apa-apa Bu, bersaing boleh Bu, Boleh. berkompetisi boleh. Misalkan kita sebut merek, misalkan nggak apa-apa Bu. Yang pasti apa? Yang penting kalau kompetisi yang sehat. Iya. Nah, kan seperti itu. Karena kalau yang nggak salah, gembong ini itu salah satu jenis roti Bu ya. Roti. Jadi kan kalau yang saya tahu ya, Iya. saya koreksi kalau salah. Ada namanya roti sisir, ya. Ini termasuk roti gembong ya. Roti Iya. gembong itu berarti yang ini yang apa kayak roti tawar itu lah. Bukan? Iya. Oh memang. Roti gembong itu ciri khas orang Kalimantan. Oh, gembong itu berarti memang dari asalnya Kalimantan. Iya. Ya? Oh, kalau di sini roti tawar itu kan dia. Cuma sekarang di apa? Dikembangkan menjadi kekinian, disajikan iya, dengan benar. kekinian gitu, Ah. diberi rasa-rasa yang macam-macam. Gitu. Jadi memang asalnya memang mungkin dari roti tawar ya. Mungkin Iya. bahan dasarnya hampir sama, mungkin dengan roti tawar, mungkin terus di situ dikasih yang apa? Kasih rasa-rasa seperti Iya. itu. Ya. Jadi yang pastinya kok buat warganet makanya jangan kemana-mana dulu, ini lagi yang profil dari roti gembong gemol. Hai semuanya, Sobat UMKM dan Konco Ngopi, ada yang baru nih. Apa itu? Banyak yang menyebutnya dengan roti gembong. Roti ini adalah salah satu produk UMKM dari Kelurahan Kebonsari Wetan. Ya, roti gemol. Terletak di Jalan Hasan Genggong Probolinggo. Roti ini memiliki beberapa varian rasa loh, mulai dari rasa coklat yang meleleh dan lumer sampai dengan roti yang bertaburan keju. Rasanya lazis dan nagih banget. Kombinasi antara lembutnya roti dengan lelehan susu dan isiannya itu loh yang tumpah-tumpah. Wow, pastinya bikin kita mau lagi dan lagi. Yakin gak pada ngiler nih? Selain rasanya yang so pasti enak dan endulita, harganya juga pas di kantong kita. Murmer, pakai banget deh pokoknya. Kalian pada penasaran gak nih? Yuk, cobain yuk. Bisa diceritakan sedikit Bu, ya apa ceritanya sih Bu? Kok jangan bisa diperkenalkan juga kepada warganet. Nah, kalau ngomong roti gembong gemol, wah, gemol. Gemol. Saya harapan saya gini, gemol itu yang maaf ya, gemol itu kan nggak langsing kan Bu ya. Iya. Saya nggak enak karena nanti kamu gendut kan nggak enak takut Iya. ada apa-apa. Iya. Ya memang ya gitu ya, memang nggak ini ya. Yang apa ya? Asalnya dari gemol kok murah-murah tercetus. Gemol apa Bu? Awalnya gimana? Gemol itu soalnya rotinya itu kan belenuk-belenuk gitu ya. Sing sepadet gitu ya. Iya. Kan gembong itu mungkin kayak kereta gembong cuma yang ada belenuk-belenuknya gitu. Oh, gitu maksudnya. Iya. Kalau gembong itu mungkin kayak kereta gerbongnya Iya. kereta kan pasti ada sap-sapannya kan Iya. seperti itu, makanya kan dinamakan roti gembong kan gitu. Kalau gemol sendiri berasal dari inisiatif apa ya? Idenya tercetus itu memang Untuk gampang lah. gampang ya. Untuk mudah mengingat. Nah, gitu. dan memang iya Bu, boleh mau tidak mau, boleh percaya atau boleh tidak. Jadi ketika pemilihan nama ya, itu memang sangat mempengaruhi. Kenapa? Orang mindsetnya akan lebih ingat. Wah, dulu kalau nggak salah ada dari Kelurahan Kanigaran, jadi roti cimut. Cimut. Nah, kenapa cimut? Kecil soalnya, Karena kecil. imut-imut katanya Bu. Ya maksudnya juga jadi orang gampang roti cimut. Nah, sama misalkan seperti ini roti gemol, Bu. Jadi gampang kan ya, wah seperti itu. Jadi
harapannya memang iya. Ini termasuk salah satu ya buat warganet dan juga pelaku usaha, salah satu ide kreatif dari Ibu Hidayati selaku owner dari Roti Gembong Gemol. Jadi ini namanya mudah diingat, Gemol. Ini yang disuka gemolnya. Bu sudah mulai tahun berapa Bu kalau Roti Gemol sendiri Bu? Baru Berapa tahun? Baru belum setahun, Oh, belum setahun. 6 bulan. Oh gitu. Masih jalan 7 bulan. Oh jalan kayak orang hamil 7 bulan. Jadi 7 bulan ya. Iya. 7 bulan. Nah itu kan yang pasti sebelum ini kalau Bu Hidayati ini sebelum di Gemol apa Bu? Itu saya prol tape, sama brownies tape, sama bolen tape, pokoknya olahan tape dah. Tape bakar, awalnya iya. Awalnya memang olahan tape. Sama jual tempat tape itu lagi. Besek. Oh, jadi memang Bu Hidayati ini ya pelaku UMKM sejati ya. Iya. Jadi memang mulai tahun 2002. 2002. Lama Bu, 20 tahun. Nah, Iya, kok baru sekarang ya 20 tahunnya ya ini. Yang pasti kalau dari kebun sari wetan itu kalau prol tapenya itu mulai 2002. Sekarang ini apa ganti bisnis atau gimana? Apa memang berkembang? Tetap. Oh masih ada. Masih Oh ada. prol tapenya tetap ada. Masih. Prol tapenya tetap ada. Sekarang di produksi di mana kalau prol tapenya? Kalau prol tape itu produksinya di Patung Sapi ke Timur. Itu masuk apa? Tepatnya di Sumber Sumber Taman. Di Sumber Taman, itu Laut masuk. Cenderung. Oh masuk Sumber Taman ya? Iya, masuk Sumber Taman. Nah, tapi sekarang 7 bulan ini berarti kalau 7 bulan sekarang bulan November, berarti bulan Februari ya? Bulan Februari Iya. setelah corona dulu. Iya. Corona. Oh, pas Iya. corona? Setelah kayaknya. Oh, setelah corona. Tapi masih ada coronanya mungkin. Oh pada waktu itu ya. Iya. Nah terus kok murah-murah kepinginan Roti Gemol gimana Bu? Ya ini Awal gara-gara ceritanya. corona ini. Oh corona ini, gara-gara corona Ya ini. untung ada hikmahnya. Gara-gara corona ini. Hikmahnya Bu ya. Tapi memang iya Bu. Jadi kalau memang apa ya kita ini ya kita cermati ya. Kita semuanya kan setiap orang pasti ada hikmahnya kan ya. Jadi kenapa sih corona? Memang iya. Jadi beberapa UMKM yang kami podcast di sini kebanyakan hikmahnya memang dari corona. Kenapa? Itu nanti apa ya? Yang awalnya pada waktu secara tidak online. Itu kan kalau corona kan memang online semua ya. Online. Jadi kebanyakan kan orang malas, bukan orang malas, iya malas semuanya terus malas kemana terus ini apa Iya. faktor alam. Bukannya apa. males sih, takut untuk Iya, keluar waktu nah, itu. pada waktu corona malah nggak boleh Iya, kan gitu malah ya. dilarang memang. Yo, nih kan ada hikmahnya ternyata corona warganya kerja waktu. Nah, terus bisa lagi ceritakan lagi Bu. Jadi pada waktu itu memang pada waktu corona ya 2021 berarti Bu ya. 2022. Masih corona itu belum selesai sebetulnya. Masih ada lah gitu loh. Dikit-dikit mungkin. Masih ada anak-anaknya corona kan gitu. Oh itu berarti tahun 2022 berarti sekitar bulan Februari sama Maret. Iya. Awalnya gimana Bu? Maksudnya ngeliat prospeknya gimana? Mau moro-moro? Kalau mau jujur Bu ya, Ibu biasanya di tape, kok langsung nang roti? Itu kok bisa Bu? Ini awalnya itu kan pasarnya tape itu kan pasarnya itu kan luar kota untuk wisata. Iya benar. Sedangkan waktu corona semua wisata itu tutup semua, tutup total gitu. Itu ya. Iya, selama 2 tahun saya nggak produksi sama sekali. Tape itu ya. Tape itu. Oh, memang pada waktu itu pasarnya dari Proltabes, pokoknya olahan tape ya. Pasarnya memang untuk yang wisata kan ya, dari buat oleh-oleh. Nah, Oleh-oleh. oh, ternyata pada 2 tahun kebelakang kemarin itu nggak ada orang rekreasi, nggak ada wisatawan sama sekali gitu loh. Akhirnya punya ide hampir untuk stres. stres? Hampir. wah, pernah saya juga hampir stres. Hampir. Karena tiap hari berondang-berondong di kamar, tidak ada kerjaan. Uang tetap keluar kan, Iya. pemasukan nggak ada. Pemasukan nggak ada. Iya. Oh, berarti awalnya memang stres ya. Memang stres. Berawal, nah ini nanti judulnya bagus Bu.
berawal dari stres menjadi pengusaha sukses. Jadi gitu. Memang iya ya, jadi stres dulu ini Tapi apa? stres. Ya, Cuma karena- kalau orang diem itu stres kayaknya. Kalau nggak ada kegiatan. Nah itu kan memang kalau ini salah satu tipe-tipe pekerja keras, Bu. Wonder Woman, Bu ini Bu Hidayati ini. Jadi kalau diem malah bingung Bu ya. Bingung. Kadang kan ada orang yang males kan ya, males diem, males memang dasarnya males Kebiasaan diam. diem ya enak santai. Kalau Bu Hidayati beda lagi warganet Kocok Ngopi ini beliau malah nggak enak kalau diem, Kalau dia malah nggak enak. malah ketolong duit katanya kan gitu ya. Iya. Kalau misalkan kalau punya ide kreatif terus akhirnya buat roti seperti ini ternyata malah menghasilkan uang kan Bu ya. Iya. Begitu ya. Jadi memang nggak ini ya. Maksudnya nggak bujui lah Bu ya. Memang dari corona itu memang pernah stres. Asli. Oh, wow. Oke. Bu kalau ini kan kalau yang kemarin saya sempat ke rumah produksinya memang di sana ya. Memang di sana. Di Hasan Genggong gitu. Iya. Nah, buat warganet yang belum tahu di mana sih Hasan Genggong. Nah, kalau misalkan dari Kota Probolinggo, nah semuanya untuk warganet Kocok Ngopi ke timur, nanti ada namanya Menara Air, belok ke selatan yang mau jalan ke Lumajang. Wow. Yang mau jalan ke Lumajang misalkan mau yang misalkan dari daerah timur yang mau naik ke tol nggak sampai ke tol. Tapi yang pasti kalau lewat mau ke tol jelas insya Allah ngelewatin lah kalau dari Kota Probolinggo gitu. Gimana di kanan jalan Hasan Genggong, pokoknya sepanjang itu kalau nggak salah sebelum SMP 4 Bu ya. Sebelum SMP 4. Paling sekitar 300 meter lah sebelum SMP 4 nanti sebelah kanan jalan atau barat jalan tuh nanti pasti ada rumah produksinya atau termasuk bisnis semuanya di sana. Outletnya. Jadi roti gembong gemol. Suka dukanya seperti itu ternyata warganya. Jadi apa ya? Ternyata beliau jadi asal muasalnya memang dari stres. Memang pasti itu. Jadi selama ini gimana Bu produksinya? Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Kalau ini ada berapa varian sih Bu? Banyak ya? Kalau saya lihat ya. Banyak. Ada sampai 10 lebih ya? 16-an apa ya? 16-an. Iya. 16. Itu yang sering laku apa yang coklat di sini? Yang best seller itu bubuk best seller. crunchy Oh, sama crunchy sama- coklat lumer. Oh coklat lumer ya? Oh, Iya. itu yang best seller ya? Iya. Nah kalau selama ini ya selain misalkan orang males ya Bu, males mau ke outletnya ya. Jadi Iya. itu kalau Bu Hidayah kalau gemol ini sama, bisa pakai online bisa. Bisa sih, tinggal telepon nanti kita ada kurirnya sendiri. Oh gitu, ada Iya. kurirnya sendiri. Iya. Gitu. Nanti suatu saat siapa tahu ya nanti ke depan apa yang kita arahkan untuk secara online yang apa ya? Gojek. Sudah daftar kemarin. Tapi Sudah ada ini. Cuma anak-anak nggak aktif itu. oh gitu. Iya, nggak tahu kenapa. Nah, yang pasti nanti buat organik misalkan kita menemukan Bu. Kan sudah ada Gojeknya. Oh ada. Jadi di sini wah ini gampang banget ini di Instagramnya juga ada, Facebooknya juga ada, nah ini juga ada di medsosnya. Ya misalkan bingung, nah nanti kalau memang ini nanti bisa dilihat aja sudah ada mapnya nih jalan ke Hasan Genggong, Kebonsari Wetan, Utara Gang Bayu Sari 6. Seperti apa sih? Wah, nanti akan kita. Oh ternyata seperti ini warganya. Jadi inilah yang dinamakan roti gembong. Kenapa gembong? Karena berasal dari Kalimantan. Ternyata seperti gerbong kereta, jadi ada sekat-sekatnya. Ini namanya gembong. Penasaran kan? Oh, nanti kita akan mencoba review. Tapi bersama saya. Pastinya tadi nanti pasti Bu yang biasa nge-review kuliner di Kota Probolinggo mendatangkan kita Bu. Orangnya kalau seperti saya kalau nge-review nggak yakin Bu. Soalnya kan orangnya nggak begitu ngomong langsing lah. Kadang mungkin kalau saya kuliner pasti orang kuliner itu biasanya memang Berisik. enggak gemol. Bu, tidak sekali lagi Bu kalau ngapunten ya. Jadi di podcast ngopi ini Bu ya sebetulnya kan ini kita kan juga harus mengedukasi dalam artian pasti memberikan sebuah informasi ya, kita memberikan sebuah pelajaran. Kalau di situ ini sudah ada semua ya. Sudah ada. Wah, lengkap ya. Lengkap. Tinggal yang belum apa Bu? PRT. PRT ada. Ya. NIB. Ada. Ya.
Tinggal proses pembuatan halal. Nah, wah Bu, ini ya, insya Allah jadi sesuai yang menjadi kesepakatan dari kami ya. Jadi kalau misalnya nanti kalau jenengan mau buat apa halal ya, kita bisa mengakomodir, kita bisa mengkoordinasikan kepada pihak yang terkait. Nah, sudah. Wah, alhamdulillah. Kemarin di Mangundarjo, pertemuan itu sosialisasinya, ya, langsung didaftarkan semua gratis. Iya, semuanya gratis, nggak boleh ada yang balik-balik sekarang Bu. Kecuali kalau misalnya kita kesana kasih kopi nggak apa-apa. Gitu. Dikasih es jus sama buah dada itu nggak apa-apa sih. yang penting kan kita tidak meminta kan gitu ya. Oh, sampai tadi sudah proses ya? Sudah proses. Karena penting Bu, kalau buat kami ya, jadi kami mengedukasi kepada pelaku usaha penting. Jadi buat kami yang gini, ibarat ya Widayati ya, nah terus kemana-mana kan harus bawa KTP. Nah, kalau naik sepeda motor ya harus pakai STNK. Nah, apa ya, ibaratnya seperti itu Bu. Iya. Jadi kalau kita kemana-mana tidak bawa KTP itu bingung kan ya. Kenapa? Takutnya ada apa? Misalkan seperti itu, sama STNK takutnya ada apa. Tapi ketika pelaku UMKM, ya memang itu menjadi syarat mutlak. Roti Gembong, misalkan gini, mana tandanya? Ya dari NIB kan gitu ya. Terus orang khawatir ini sudah higienis apa enggak? Sudah terdaftar belum? Itu kan di sana ada PIRT. Ternyata tinggal halal. Jadi nggak usah khawatir, memang sudah dalam proses kan Bu ya. Proses. Karena memang yang kami tahu kalau halal itu memang prosesnya agak lama. Jadi ada surveinya berapa kali sih sebenarnya? Semua bahan itu harus ada label halalnya. Harus label halal itu. Karena yang pasti Bu, itu akan menjadi jaminan Bu ya. Jaminan kita, ya apalagi kita muslim ya Bu ya. Jadi kita makan daripada kita ragu halal dan halal. Nah, tapi ketika sudah nanti ada label halalnya, wah, insya Allah Bu. Karena kalau jujur Bu, misalkan seperti ini ya, ini kalau mau masuk di swalayan, departemen store yang lain, pasti yang pertama kali yang diminta adalah PIRT, ya kan ya? PIRT. Nah, pasti kalau PIRT lebih paham dari kami. Tapi ya saya harus tahu lah gitu. Oke, Bu, selain dari semuanya sudah ada NIB, PIRT, semuanya tinggal harapannya dalam beberapa bulan ke depan ini sudah terkait halalnya kan ya, harapannya ke sana. Nanti tetap kalau memang belum terkait kami bantu dalam artian kami menanyakan punyanya mall ini sudah apa belum, sampai seperti kan gitu Bu ya. Bu, sebelum kita melangkah lebih jauh ya, Ibu tahunya dari podcast Ngopi dari mana Bu? Kemarin waktu pertemuan di kelurahan itu yang ada Habib. Ada Pak Wali. Iya. Menawarkan ya? Mengasih tahu. Memberikan memberitahu. Menawarkan. Yang penting kan gitu. Kalau nggak diberitahu kan nggak. Iya. Wah, ini buat tim kreatifnya ini berarti belum kemana-mana ini loh. Iya. Kemarin sudah saya tawarkan ke teman-teman juga. Untuk ayo bikin podcast biar produknya bisa dikenal gitu. Yang pastinya Bu, enak kan nanti kalau di podcast tuh, yang pasti warganet bukan pelaku usaha ya kalau ngopi. Masih takut kalau mau di podcast. Ini enak Bu nyantai. Tadinya tegang Bu, Widayati sekarang nggak tegang kan Bu ya? Oh, nggak santai aja. Ada kemarin Bu keluarga negara. Pak, jangan lama-lama Pak. Berapa? 15 menit ya, 15 menit. Ternyata sampai 45 menit loh. Pak, kok nggak kerasa Pak ya? Padahal lagi Bu. Wah, aku pertama yang berdepan. Padahal ya, yang penting kita kan harus bisa ngomong. Kalau di podcast itu yang penting harusnya sudah ngomong Bu. Dia ngomong, ayo gitu. Istilahnya aja sih Bu. Oke, Bu kembali lagi Bu. Iya. Ini sudah berjalan berapa 7 bulan sampai saat ini omsetnya sampai berapa Bu? Ini rata-rata ada sudah Bu? Rata-rata. Per hari ya? Kalau per jenengan yang paling enak per hari per bulan sudah? Kalau per hari itu sekitar 2 juta. Aku mau. Lebih. Iya. Iya Bu. Alhamdulillah ya Allah, inilah berkah dari corona. Berkah dari corona. Jadi kalau tapi beda kan ya? Beda. Ternyata lebih menjanjikan ini. Iya.
Kalau tape sama sih, cuma kalau tape itu kan sistemnya sistem nitik. Jadi uang itu tidak langsung ke kita. Oh gitu ya. Tunggu 1 minggu. Kalau ini by order enggak? Iya. Jadi kalau produksinya kalau ada orang pesan baru dibuatin gitu. Enggak, tiap hari produksi. Tiap hari produksi, di situ pasti stoknya ada. Selalu ada stok. Mulai jam berapa, Bu? Jam 8 Jam 8 pagi sampai jam 9 malam. 9 malam. Terus Itu sudah ready itu sudah. Liburnya? Liburnya enggak ada libur. Minggu? Minggu itu malah rame itu. Minggu malah rame. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu rame. Bisa Bu, kalau misalkan ada ya, misalkan saya misalkan sama keluarga, terus habis gitu kepingin makan di sana, bisa di sana. Insya Allah bisa. Berarti jenengan Kita juga sediakan. Oh, ini yang dicari Bu. Jadi bukan hanya kan selama ini mungkin ya kalau roti-roti yang lain ya kita nggak membandingkan ya. Jadi hanya mereka cuma beli outlet ya di outletnya cuma orang beli pulang. Nah harapannya kalau kepingin orang kerasan, wah anggaplah belinya cuma satu box ya set. Dan di sana kan pasti ada ya minumannya. Jadi kenapa harus seperti itu? Karena kan akan berkembang. Jadi bisnisnya, usahanya Bu Widayati bukan hanya roti nantinya. Iya. Nah, ini ada rencana mau buat minuman coklat itu. Coklat apa? Roti celup. Oh, roti celup. Iya. Nah, ini memang gandengannya Bu. Gandengannya orang ngopi juga ini Bu. Iya. Karena yang kalau buat konco ngopi, gandengannya ngopi ini. Jadi pas nanti ada yang komen Bu Diko ini, kemarin gandengannya ngopi roti ini, sekarang roti ini ya, itulah warganet fungsinya. Jadi hostnya itu harus netral semuanya. Yang pasti yang sudah di podcast di sini, salah akan recommended semuanya buat warganet. Jadi nggak usah khawatir yang mana yang roti yang paling enak, nggak semuanya paling enak. Yang di podcast ini semuanya enak semuanya. Karena apa? Kita juga nggak asal untuk mendatangkan ownernya, jadi kita juga akan menfilter oh ini yang pantas, oh ini yang enggak. Jadi itu Bu, enggak semuanya harus, karena kalau semuanya ya 10 yang paling banyak itu Kecamatan Kanigara sampai 2.000 itu. UKM-nya. Iya UKM-nya, makanya rugi kalau nggak apa ya. Kami memang dari Pak Camat kan selalu menyampaikan UKM-nya dulu yang harus didahulukan. Kenapa? Mereka harus kita bantu untuk promosi semuanya kan ini. Ya kapan lagi ya kita bantu gitu loh. Nih. Selain itu Bu ada ini yang mungkin yang cerita paling unik gimana Bu untuk yang roti gemol ini Bu? Maksudnya cerita yang Selama pembuatan ini pernah ada yang ini Bu? Misalkan pesan terus itu nggak jadi, pernah Bu? nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya memang ini ya. Ya paling yang banyak itu kalau orang pesen itu sehari sebelumnya itu mesti banyak yang Mbak saya nambah segini itu yang paling banyak. Iya. Gitu ya. Tapi masih dilayani Bu ya? Masih. Nggak ada yang kembali. Nggak ada yang kembali ya? Alhamdulillah. Wah kedepannya. Kita usahakan nggak ada yang kecewa. Alhamdulillah. Itu memang salah satu apa ya? Pelayanan. Standar pelayanannya seperti itu. Jadi misalkan jargonnya harus ada nanti Bu. Ada jargonnya di sini ya. Jadi Maksudnya? jargon itu gini Bu. Misalkan ngopi, ngobrol pintar, satu hati satu rasa. Nah, mulai harus punya apa itu di sini Bu? Enak, nikmat, mantap. Wow, nanti buat viewer ya enak. Wah, nanti apa katanya bagian yang review enak, nikmat dan mantap. Wah, ini yang harus dipromosikan yoy. Wah, ini karena memang kemarin kita sudah coba ke outletnya ke mall ini, ini memang recommended. Jadi hostnya sendiri baru dapatnya cuma sobek, yang lain wah pada rebutan. Ya kan memang yang endul. Jadi yang pasti Bu, selama ini Bu Widayati, wah waktunya kan nggak terasa ya. Iya. Setengah jam Bu. Oh. Bu, selain ini Bu ya, apa sih yang menjadi harapan nanti ke depan Bu? Jadi selama ini ya, kalau nggak salah, saya tadi sempat nguping akan buat outlet yang lain ya. Iya, insya Allah. Di mana Bu cabangnya Bu? Insya Allah bulan ini apa tahun baru ini ya. Kan baru ini. Masih persiapan untuk tempatnya, benar-benar.
Di mana? Di Kota Jember. lain? Di Jember. Oh, Di Jember. di Jember. Ya. Wah, undang kita Bu, undang kita lagi nggak apa-apa Bu. Ya, kalau sama ini kan jenengan yang kita undang. Nah, Widayati Gemol kita undang langsung kita live YouTube. Wah, nanti kita semuanya juga tim IT. Karena Tempatnya di mana? depan Universitas Muhammadiyah Jember. Oh, UM Jember ya? Iya. Wah, iya. Sip ini kita tim nanti kita OTW, wah, launching, mau kita siapkan, kita datangkan semuanya yang ada di sini. Wah, siapa tahu Pak Camat ikut ke sana Bu. Kalau diundang. Channelnya banyak sana. Iya, makanya itu. Iya. Karena yang pasti Bu, kalau kita mau di luar kota Bu ya, tantangannya banyak Bu. Tantangannya bukan berarti kami ini ya, bukan berarti tidak mengerjakan hati, tapi yang memang yang harus dipersiapkan adalah strategi medsosnya. Jadi selain jenengan punya manajemennya bagus, ya manajemennya bagus, tapi itu harus didukung oleh promosinya melalui medsos. Iya memang. Kalau di medsos itu promosi lebih mudah Bu, gampang daripada Instagram, Facebook atau di YouTube, TikTok itu sudah Bu yang harus dimainkan. Kenapa? Masa banyak cuman buat datangkan misalkan datangkan orang atau cewek upload. Di mana itu di mana? Nah, kenapa? Strateginya di medsos itu membuat orang penasaran itu aja sih Bu. Kuncinya di sana. Nah, benar terus kok setiap hari sih ini gemul setiap hari sih orang kan jadi curiga sama penasaran. Ya apa sih rasanya? Oh, kalau yang memang dia lidahnya apa yang diinginkan sama pasti akan balik. Iya. Tapi kalau hanya cuma penasaran, wah lah pengen wah. Tapi kalau lidahnya cocok apa yang diinginkan, Kebanyakan cocok ya. yang kesana tuh mesti kembali. Nah, alhamdulillah karena enak kan Bu kalau seperti itu. Nah harapannya nanti ya seperti itu. Wah, jangan lupa nanti. Kayak ketagihan. Ya, ketagihan. Namanya juga enak mantap tadi. Enak nikmat mantap. Wah, tuh. Endul. Bu, di Jember, kabupaten Bu, sekali Bu. Di mana di Raksa? Oh ya, memang banyak yang nawarin itu Mas. Yang di Leces Iya. ada, di mana itu lagi ya? Keraksan. Iya, Keraksan. Harganya gini loh, kita yang bagus kita contoh. Jadi saya ada ya, kalau saya menganalisa ya, ada satu minimarket ada soal lainnya. Ini yang dua-duanya itu memang sudah kompetitor ya. Strateginya bagus. Jadi tapal kudanya itu ada. Utara ada, selatan ada. Pasti ada itu. Ternyata strategi pemasarannya, wah, saya tanyakan sama manajernya kenapa? Iya memang itu Mas. Jadi kita datangkan misalkan kalau ada si A ini pasti ada si B-nya kan? Iya kan? Saya dari merek ya, pasti tahu kan jenengan ya. Soalan apa minimarket yang bukan lontong. Jadi ini ada, ini pasti ada. Jadi mereka saingan, bukan kompetitor. Nah, ayo mana yang paling murah, mana yang paling bagus kan gitu. Sama, itu kan salah satu strategi pemasaran seperti itu. Nah, kalau misalkan Gemol ini di tengah ada, saya anggaplah daerah selatan. Nyabang ke timur, wah daerah Kars. Nyabar ke Tongas, wah nanti ke sana, nanti insya Allah Bu. Jadi nanti kita yang minta podcast. Jadi susah. Kemarin ada dari Malang itu. Ibu-ibu banyak satu rombongan itu. Satu rombong? Iya, maksudnya satu rombongan. Tapi kan bawa rombongnya. Rombongan. Ini dari Malang ini Bu, gitu. Oh, kok jauh Mbak? Iya, tolong buka di Malang, kenapa gitu kan? Gak jauh-jauh ke sini gitu. Iya buka kenapa Bu? Nanti saya yang sudah Bu. Oh belum. Saya yang sudah Bu. Belum tahu caranya. Oh belum tahu cara apanya? Maksudnya gimana ya? Izin-izinnya? Bukan. Proses-proses untuk sana manajemennya, pemasarannya. Gampang nanti Bu, nanti kita sama-sama belajar. Yang pasti kalau tadi kalau jauh dari orangnya sendiri gimana caranya gitu? Iya, itu namanya tantangan Bu. Wah, beliau ya. Jadi karena memang tadi selentingan warganet, jadi beliau ini kepingin Mas gimana sih kalau franchise? Wah, itu nanti ada franchise. Yeah. Franchise itu apa sih Bu? Franchise sama Bu, sebetulnya berantai Bu. Jadi, misalkan ini Bu Hidayati punya roti gembong, roti gemol, set. Nah, yang bawah ini adalah resellernya jenengan, kan gitu kan ya? Nah, mereka menjualnya otomatis tidak seharga dengan aslinya, jualnya loh ya. Tapi kalau kulaannya ke Bu Hidayati nggak segitu.
itu namanya reseller. Jadi Reseller, ya. kalau mereka misalkan adalah franchise sama sebetulnya, tapi misalkan nih saya kasih misalkan ada paketannya kan kalau franchise mau misalkan contohnya sekarang yang kemarin yang di musim itu capcin ya. Nah, capcin misalkan kamu saya kasih rombong, kamu saya kasih ini dimodali sama jenengan. Kamu kasih ini set, tapi ada uang misalkan anggap 10 juta. Nih kamu kalau mau ini 10 juta, wis. Nah, seperti itu termasuk franchise. Jadi ada memang apa ya? Anaknya jenengan, istilahnya kan anak brand. Seperti itu bukan franchise. Ada yang bilang gini lagi yang di Maramis ya. Mbak, gimana kalau franchise ini saya ada tempat ini, saya menyediakan tempat. Nah, gitu. Iya. Mbaknya yang rotinya gimana? Iya. Gitu. Tuh. Mana ya Bu, saya belum pengalaman ini. Jadi kalau franchise itu masih 6 bulan ini. Ya, kalau franchise hampir sama dengan reseller sih Bu, hampir sama. Jadi cuman ada beberapa item yang memang tidak ada di reseller. Jadi kalau reseller kan mereka beli, reseller itu belinya sama sih sebetulnya, tapi biasanya jenengan juga menyediakan brandnya. Jadi semuanya yang nama mulai dari rombongnya kan, misalkan kalau di kaki kan ada rombongnya itu yang model kapal tiap kontainer, nah seperti itu juga jenengan bisa disediakan, itu namanya franchise. Jadi semuanya yang ada di Gembol ini nanti bisa disediakan teman-teman, mulai dari logonya semuanya sampai ya memang bahannya jadi gitu. Seperti itu. Ya nanti akan kita datangkan salah satu usulan kalau memang ya apa sih kalau jadi franchise, karena memang banyak Bu pelaku ya warganet ya, yang pastinya warganet hampir semua yang ada di pelaku usaha yang pernah kita podcast, alhamdulillah mereka sudah berkembang besar. Ada yang ini kita sebutkan ya karena memang sudah ada di podcast ya, di ngopi. Ada roti cimut, ada donat, bis donat itu. Mereka sudah besar. Kadang mereka yang tanya, ada yang kepingin gitu, mereka akan jadi franchise. Wah ini kan sukses kan berarti. Termasuk nantinya Bu dan nanti kamu memang franchise, alhamdulillah tugas kita sudah berhasil untuk mempromosikan. Oke, di luar dari ini Bu, sebenarnya apa sih harapan dari jenengan? Karena kan pasti warganet Bu Hidayah itu belum pernah dapat bantuan ya? Belum. Sama sekali. Apa-apa itu belum pernah dapat. Belum pernah. Nah, hikmahnya Bu. Hikmahnya ya. Hikmah ya. Jadi kalau saya mencermati Bu Hidayati, jangan nggak perlu dibantu, berarti memang mungkin sudah. Ya, hikmahnya kan di situ Bu. Iya. Oh berarti budaya. Masih ada yang orang pelaku usaha yang lain yang perlu dibantu. Nah, jadi sebenarnya maksudnya ya mandiri ya. Mandiri semua. Iya. Hebat. Ini memang dari nol. Tanpa ya kita bukannya Pak, tanpa mengharap bantuan kan gitu ya. Iya. Kadang kan kalau orang kita nggak ini ya. Kadang di satu sisi ada pelaku usaha, kalau ada bantuan itu ya apa kate usaha kan kadang ada gitu ya. Iya. Itu kalau mindset itu kalau buat Gembol nggak ada Bu ya. Nggak ada. Kepingin buat dapat bantuan. Kalau masalah peralatan itu kan kepengennya Yang apa? mau buka cabang. Ya, gitu. Kalau diperhatikan sama pemerintah kota ya Betul. kita terima gitu. Coba kita ngomong ke depan. Buat pemerintah Kota Probolinggo khususnya di KUPP. Wah, ini salah satu pelaku usaha dari Kelurahan Kebonsari khususnya di Kecamatan Kanegaran. Insya Allah beliau adalah Bu Hidayati, owner dari Roti Gembong Gembol. Insya Allah beliau di tahun mendatang akan membuka 10 cabang. Harapannya apa? Apa Bu harapannya Bu? Harapannya untuk tambah menyerap tenaga kerja yang pengangguran itu. Nah, bisa membantu saudara-saudara kita yang nggak ada kerjaan gitu. Jadi yang perlu dipastikan, yang perlu diperhatikan bahwasanya kalau ada bantuan mungkin peralatan open seperti itu ya, bukan untuk yang outlet sekarang, harapannya untuk yang kalau beliau bisa membuka ya, nanti yang baru. Kenapa? Ya ada sebuah timbal balik. Jadi dari Bu Hidayati ini ingin menyerap tenaga
kerjanya kan gitu kan Bu ya, dari tabungan ya paling enggak ada yang nggak nganggur kan gitu Bu ya. Sebuah usaha yang sangat mulia, tapi tentunya dengan peran serta atau peran aktif dari pemerintah. Semoga Bu ya. Nah, nanti kami akan tag pemerintah kota di KPP dan semuanya, nanti harapannya apa sih? Akan diperhatikan. Kalau mau jujur Bu, kami tidak janji untuk diberikan ya. Iya. Tapi minimal dari seperti ini kami juga akan perhatikan. Iki loh, ada dari Kelurahan Kebonsari Wetan yang membuka cabang. Tapi kalau saya 2 juta sehari, 2 juta sehari. 2 juta sehari kalau 30 hari 60 juta. Ya. Pantas nggak ya kasih bantuan? Pantas nggak sih ya? Ngerti. Jadi kan gitu Bu. Jadi tuh kalau pemerintah itu ada hitungannya sih Bu, gitu loh. Jadi kenapa kok nggak sampai saja mungkin ini mungkin loh Bu, saya juga mungkin ya. Jadi gitu. Mungkin ada yang masih membutuhkan. Hikmahnya di sana Bu. Jadi Iya. enggak, kita bukan hakim enggak sih. Iya. Jadi kalau Tapi ada rezeki dari lain. Gitu. Tapi tetap, buat semuanya buat pemerintah Kota Probolinggo, khususnya kita kan juga pemerintah. Jadi harapannya nanti tetap kami perhatikan. Kami akan mencoba untuk mencari jalan. Kalau misalkan Bu Wijayanti owner dari rumah ini nanti akan berusaha, gimana sih jalannya, gimana sih apa yang bisa kita bantu. Kalau dari kecamatan nggak bisa bantu peralatan kan ya. Iya. Kita akan mengkondisikan, menginformasikan kepada pihak terkait. Siapa? Dari KPP, dari Disnaker, yang pasti akan mencoba. Ya. Terakhir Bu, harapannya apa? Tadi pemerintah kota sudah ini ya. Kita ingin Bu, judulnya ini ya buat warganet dan Koncokopi, stres berawal dari stres. Ternyata beliau menjadi pengusaha sukses. Kiatnya untuk jadi seperti ini Bu, untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di sana. Jangan mudah menyerah, selalu berinovasi, ciptakan kreativitas, Kerja ya. Tuh buat warga Koncokopi yang seperti yang disampaikan oleh owner dari Roti Gembong, bahwasanya jangan mudah menyerah. Contohnya beliau, ini sudah saya nggak abal-abal ya. Jadi memang iya, selama corona ini malah bisnisnya malah meningkat. Jangan mudah menyerah, ciptakan inovasi. Ini salah satu inovasi yang dari Proltape menjadi Roti Gembong. Gitu kan ya. Terus apa lagi satunya sudah? kreativitas. Ya, tuh tetap berkreatif. Itu aja Bu. Tetap. Kalau pesan saya Bu, jangan lupa nanti kalau di Jember jangan lupa undang kita. Bisa. Kalau mau. Bu, ya jelas mau lah Bu, kita sama healing Bu, healing nanti sama podcast. Wah, kita langsung live YouTube, live Facebook, wah kan gitu. Gila dari Kecamatan Kanigara. Ini mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bu? Nggak ada? Monggo, kalau unek-uneknya silakan Bu. Kalau unek-unek silakan, monggo. Jadi kalau memang ada apa, yang pasti warganet dan buat Koncokopi ini adalah salah satu pelaku usaha, sekali lagi pelaku UMKM dari Kelurahan Kebonsari Wetan. Tepatnya di Kecamatan Kanigara. Outletnya ada di Jalan Hasan Gembong. Kira-kira kalau dari lampu merah dari bagian sekitar itu paling sekitar 300 sampai 500 meter lah sebelah utara dari Karena yang pasti mulai sekarang ya, ini adalah sebuah produknya rugi. Kalau jujur ya rugi. Kami sudah mencobanya. Tetap nanti kita akan menjelang review seperti podcast kami. Kalau masalah makanan Bu, tetap kita akan review. Jadi biar para penjual kita sakiro ya. Sampai ini Bu, kalau memang tidak ada yang mau disampaikan. Nggak ada lagi ya? Ya. Buat warganet dan Koncokopi seperti apa yang disampaikan oleh Wijayanti, owner Roti Gembong. Sekali lagi buat pelaku usaha UMKM yang ada di Kecamatan Kanigara, khususnya atau semua yang ada di Kota Probolinggo. Jadi jangan pernah menyerah. Satu, yang kedua selalu berinovasi. Tiga, kreativitas. Selalu menjaga kreativitas. Itulah kunci dari sukses. Karena beliau sudah pernah mengalaminya.
Begitu sekali lagi buat warga Kedai Kopi, apabila ada kata-kata yang berkenan, sekali lagi Ibu terima kasih atas kerawaannya. Maaf kalau kita ya agak ngobrol santai ya, kalau ini takut ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UKM dan Konco Ngopi, ada yang baru nih, namanya Roti Gembong Mall. Tepatnya lokasinya ada di Jalan Yayasan Gendong. Tampilannya udah wow, yummy ya. Variannya banyak banget, kalian bisa pilih dan langsung order aja lewat Instagram bisa Grab dan GoFood, atau langsung bisa datang. Yang penasaran sama lagi, coba dari yang penasaran sama ya. Ini kebetulan lagi nyoba yang rasa coklat crunchy. Dari tampilan rotinya aja, wow, empuk banget ya. Coklatnya juga lumer abis. Coba ya. Ih, enak banget kan coklatnya, sampai tumpah dari sini. Yang buat Konco Ngopi dan Sobat UKM, buruan ya, cobain.